Dari Jalan Melada nomor 1 Kebubak FM 96,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, dan di subuh pagi ini kita akan mengikuti wawancara live bersama Bapak Muhammad Usman sebagai pelaksana kegiatan perayaan Salat Idul Adha 1445 Hijriah di lapangan Mandailu. Selamat pagi Bapak Muhammad Usman. Ya, selamat pagi. Ya, Bapak, terkait dengan pelaksanaan perayaan Idul Adha di lapangan Mandailu di pagi hari ini, mungkin bisa menyampaikan suasana yang diikuti oleh keluarga besar Islam yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari lapangan Mandailu, para pendengar setia RRI, kami melaporkan bahwa hari ini pada tanggal 17 Juni 2024 telah dilaksanakan Salat Idul Adha 1445 Hijriah atau tahun 2024 yang berlokasi di lapangan Mandailu, Kota Waikabubak. Perlu kami informasikan bahwa selama kurang lebih 5 atau 10 tahun ke belakang, kami tidak pernah melaksanakan sholat di lapangan terbuka, dikarenakan beberapa tahun terakhir adanya COVID dan segala macam. Dan hari ini PHBI Kabupaten Sumbawa Barat, dalam hal ini ketuanya Pak Aris Vanisa, berdasarkan hasil rapat internal dan beberapa takmir, kami memutuskan untuk melaksanakan sholat Idul Adha dipusatkan di Salat Idul Adha yang berlokasi di Mandailu. Kita mulai sejak jam 7 tepat kita sudah melaksanakan salat dan dilanjutkan dengan khutbah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Ilyas. Beliau adalah dai yang berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Kurang lebih jamaah yang hadir diperkirakan sekitar 3.000 orang, baik laki-laki dewasa maupun perempuan dewasa maupun anak-anak. Mungkin sementara itu. Baik Pak Muhammad, mungkin terkait dengan persiapan yang telah disampaikan dalam melakukan pelaksanaan ibadah Salat Idul Adha, mungkin ada informasi terkait dengan logistik persiapan hewan kurban yang akan dikurbankan. Baik, untuk hasil rekapan sementara dari PHBI Kabupaten Sumbawa Barat, lokasi pemotongan hewan kurban tersebar di seluruh masjid yang berada di dalam kota maupun Kecamatan Loli dan di Kecamatan Tanah Riu. Untuk Kota Waikabubak, yaitu terdiri dari Masjid Agung Al-Azhar, Masjid Uswatun Hasanah, Masjid Al-Ihsan, Masjid Nurul Huda, Masjid Miftahul Jannah yang ada di BTN. Dan untuk yang berlokasi di Lokori adalah Masjid An-Nur, dan yang berlokasi di Wanokaka adalah Masjid Nurul Jihad. Hasil rekapan sementara dari PHBI Kabupaten Sumbawa Barat, sapi yang akan disembelih pada pagi hari ini kurang lebih sekitar 44 ekor dan kambing kurang lebih sekitar 38 ekor. Itu hasil sementara. Oke. Baik. Mungkin terlepas dari persiapan hewan kurban, kira-kira
apa saja kegiatan atau acara tambahan yang akan diadakan selama perayaan Idul Adha di pagi hari ini? Perlu kami informasikan, mohon maaf, tadi kami lupa menyampaikan bahwa pada tahun ini Pemda Kabupaten Sumba Barat menyumbang hewan kurban sebanyak 5 ekor yang disebar di masjid yang berada di kota Waikabubak, dan 1 ekor bantuan dari Provinsi NTT untuk Masjid An-Nur Lokori. Untuk persiapan yang lainnya terkait perayaan Idul Adha, rangkaiannya adalah sholat Idul Adha yang berlokasi di lapangan Mandailu, dan yang kedua adalah silaturahmi antar keluarga di masing-masing rumah maupun di kalangan kaum muslimin yang berada di kota Waikabubak. Dan tepat mulai jam 9 pagi ini pelaksanaan penyembelihan serentak di semua masjid. Saya pikir itu. Oke, baik. Untuk kontribusi generasi muda mungkin dalam memeriahkan dan mendukung pelaksanaan Idul Adha di Kabupaten Sumba Barat ini, apakah ada, Pak Muhammad? Untuk keterlibatan teman-teman pemuda, baik itu remaja masjid maupun pemuda Islam yang ada di Kabupaten Sumba Barat, pelaksanaan sholat Id. Mohon maaf, mulai dari takbiran tadi malam, termasuk pelaksanaan sholat Id pada pagi hari ini, dan penyembelihan hewan kurban, termasuk pendistribusian hewan kurban, semuanya dihandle oleh teman-teman Risma atau remaja masjid dan dihandle oleh teman-teman pemuda masjid. Oke, baik. Dan mungkin untuk peran keagamaan dan komunitas lokal yang ada di Kabupaten Sumba Barat dalam menyosialisasikan makna dan nilai Idul Adha kepada masyarakat Kabupaten Sumba Barat itu seperti apa, Pak Muhammad? Baik, pada pagi hari ini menurut informasi dari teman-teman bahwa salah satu unsur yang mengamankan penyelenggaraan Idul Adha di lapangan Mandailu yaitu dihadiri oleh teman-teman dari gereja, teman-teman dari gereja Katolik maupun gereja Kristen, termasuk teman-teman dari Hindu dan Buddha. Dan selepas pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan Mandailu, kami langsung disambut oleh Pemda, dalam hal ini Bapak Bupati dan para muspida. Baik, berarti sangat banyak kontribusi antara umat beragama yang ada di Kabupaten Sumba Barat maupun pemerintah dalam mendukung perayaan Idul Adha di tahun ini ya, Pak Muhammad. Baik, seperti itu. Dan mungkin untuk closing statement terakhirnya, Pak Muhammad bisa sampaikan agar semua keluarga besar Muslim yang ada di Kabupaten Sumba Barat bisa mengikuti himbauan dan closing statement dari Pak Muhammad. Silakan, Pak. Baik. Terima kasih kepada RRI yang sudah menyelenggarakan wawancara secara Zoom meeting, dan pada prinsipnya hari ini adalah hari bahagia bagi seluruh umat Islam yang ada di seluruh Indonesia maupun seluruh dunia, khususnya yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Momentum Idul Adha ini kita gunakan sebagai momentum untuk mempererat silaturahmi. Apalagi sekarang kita masuk dalam kondisi politik, bulan-bulan politik. Dalam momentum ini kami mengajak kepada seluruh masyarakat Sumba Barat, khususnya kaum muslimin yang berada di kabupaten ini, untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada sebagai satu pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Sumba Barat. Saya pikir demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Muhammad Usman sudah mau bergabung bersama kami dan menyampaikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat, terkhususnya saudara kita yang beragama Muslim. Selamat merayakan Idul Adha
1445 Hijriah. Pak Muhammad beserta keluarga, selamat pagi dan sampai jumpa, Pak. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih RRI. Sama-sama.